Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang saleh dan salihah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai hari ini Allah masih memberikan kita karunia nikmatnya sehingga kita dapat beraktivitas dan belajar. Salawat ma'asalam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini materi kita adalah melanjutkan tentang riwayat kehidupan Abu Bakar As-Siddiq, mana kemarin kita telah sampai kepada pembahasan tentang beliau. Dalam sebuah riwayat dikatakan memiliki 4 orang istri ya, dan juga 5 orang anak. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah salah satu orang yang pertama kali membenarkan atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu beliau diberi gelar oleh Nabi Muhammad SAW dengan nama atau dengan gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tahu lebih dikenal ya, yaitu sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam dari golongannya masing-masing, baik itu dari perempuan, dari orang tua, dari anak-anak, dari hamba sahaya, yang dikenal dengan sebutan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam, menerima Islam sebagai agama yang kafah, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga, Abu Bakar As-Siddiq, berhasil untuk mengajak para sahabatnya memeluk Islam. Siapa saja mereka? Di sana ada Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Ma'zum, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdul Sa'ad, Arqam bin Abil Arqam, dan Ummu Ruman, istrinya sendiri ya, yaitu Ummu Ruman. Anak-anak yang saleh dan salihah, bagaimana kepribadian dan akhlak Abu Bakar As-Siddiq sebelum Islam datang? Nah, menarik ya. Beliau adalah salah satu pemuda atau remaja ketika berusia pemuda atau remaja. Beliau tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang biasanya dilakukan oleh pemuda-pemudi bangsa Arab pada saat itu. Seperti apa? Seperti mabuk, berzina, berjudi, berkelahi, adu domba, dan lain-lain. Abu Bakar menjauhi itu semua. Dan juga beliau sebelum Islam datang tidak pernah mengakui berhala sebagai Tuhan. Beliau tidak pernah menyembah berhala sebagai Tuhannya. Karena beliau yakin ada zat yang maha tinggi, yang maha segala-galanya atas penciptaan alam semesta. Karena beliau yakin berhala itu kan dibuat oleh mereka sendiri, oleh tangan-tangan mereka sendiri dengan dipaha ya, ataupun dibuat dengan bahan-bahan
makanan seperti dari tepung, berhala dibuat selain dari batu. Maka Abu Bakar tidak percaya bahwa berhala adalah Tuhan atau zat yang harus disembah. Dan beliau pun adalah seorang yang pemberani. Jika itu salah, dikatakan salah. Jika benar, dikatakan benar. Maka beliau dikenal memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang jauh lebih baik dibanding dengan teman-teman sebayanya. Beliau memiliki kepribadian yang bijak, tutur kata yang lemah lembut, namun tegas. Ya. Maka dari itu beliau dipercaya oleh masyarakat di sana di Mekah, ya, atau dipercaya oleh penduduk Mekah menjadi orang yang ditugasi mengadili berbagai masalah dan juga memutuskannya, yaitu sebagai al-isdaq, di mana ia yang memutuskan permasalahan. Mengapa? Karena di masyarakat di Mekah ketika itu tidak ada pemerintahan yang resmi, tidak ada pemerintahan yang dijadikan patokan ya untuk segala hukum yang ada. Maka dari itu Abu Bakar dipercaya untuk menjadi al-isdaq, ya. Mengapa? Karena mereka menilai Abu Bakar adalah orang yang pantas. Mengapa? Karena dikenal bijak dan berwawasan luas. Anak-anakku yang berbahagia, yang salihah, di mana Abu Bakar adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kepribadian mulia, memiliki akhlak yang terpuji. Nah, karena ketinggian akhlaknya lah dan kepribadiannya lah yang mulia, beliau menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang paling dihormati, di mana beberapa akhlak mulia dan kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah Abu Bakar merupakan pribadi yang selalu menjauhi perbuatan-perbuatan jahiliyah dan maksiat. Yang kedua, Abu Bakar adalah pribadi yang bijaksana dan menghadapi penyelesaian, dapat menyelesaikan masalah dan memutuskan setiap permasalahan. Ketiga, beliau memiliki tutur kata yang lemah lembut, yang santun, ya. Namun beliau tegas. Beliau berani menyampaikan kebenaran walaupun itu menanggung resiko yang besar, mengancam nyawanya. Tapi jika benar, beliau katakan benar. Selanjutnya, beliau memiliki pribadi yang baik dan pengetahuan yang luas. Beliau terkenal pandai, cerdik. Selanjutnya, beliau juga senang membantu orang lain, terutama kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, hamba sahaya, di mana beliau terkenal kedermawanannya, ya, menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat dermawan. Selanjutnya, beliau juga dikenal sebagai sosok yang penyabar, pendiriannya kuat, tidak mudah tergoyahkan oleh apapun. Nah, ketika beliau sudah masuk Islam, beliau pegang teguh nih agama, tidak tergoyahkan oleh siapapun. Anak-anakku yang berbahagia, yang saleh dan saleh, itulah kepribadian dan akhlak mulia sahabat Rasulullah SAW
yaitu Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak yang berbahagia, yang saleh dan salihah, untuk hari ini silahkan kalian mencari sumber yang lain, dari buku yang lain ataupun dari media-media internet untuk menulis ringkasan tentang Abu Bakar As-Siddiq, ya, tentang Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga selalu kesehatannya. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.